Selamat malam. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rudi Haryanto ingin menyampaikan hasil resum terkait materi teori belajar dan motivasi belajar yang telah disampaikan oleh Dr. Syiabuddin Said, MSI. Baik, untuk memulai pembahasan terkait teori belajar dan motivasi belajar, akan diawali terlebih dahulu dengan definisi. Pertama-tama, kita akan melihat apa pengertian dari teori. Secara umum, teori adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau sesuai dengan kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Itu definisi dari teori. Untuk definisi belajar, itu adalah aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap sebagai akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Bagaimana dengan definisi motivasi? Motivasi pada dasarnya adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Sekarang kita masuk ke teori belajar. Teori belajar itu adalah teori yang bersifat pragmatis dan eklektis. Maksudnya adalah tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan satu aspek saja. Misalnya aspek mahasiswa saja, aspek dosen saja, kurikulum saja, dan lain-lain. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah punya sifat ekstrim. Itu maksudnya. Nah, menurut ahli aliran psikologi, teori belajar dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama, aliran tingkah laku. Nah, aliran tingkah laku ini penekanannya pada hasil dari proses belajar. Aliran yang kedua adalah aliran kognitif. Penekanannya pada proses belajar. Aliran yang ketiga adalah aliran humanistik. Penekanan pada isi apa yang dipelajari. Yang keempat, aliran konstruktivistik. Dan yang kelima, aliran sibernetik. Penekanannya pada sistem informasi yang dipelajari. Mari kita lihat aliran demi aliran. Aliran yang pertama adalah aliran tingkah laku. Penekanannya pada hasil dari proses belajar. Ini merupakan aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar itu merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini, Thorndike, Watson, Clarke, Edwin Guthrie, dan Burrhus Frederic Skinner. Teori tingkah laku, teori belajar tingkah laku, menyebutkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Bisa digambarkan proses belajar mengajar, stimulus, proses, kemudian respon. Stimulus sebagai masukan, dan respon sebagai keluaran. Ini
stimulus dan respon dapat diamati. Nah, bila faktor diberi penguatan atau reinforcement positif, maka dapat memperkuat timbulnya respon. Slavin menyebutkan bahwa belajar adalah akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kritik untuk teori belajar tingkah laku adalah pertama, tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks, dan yang kedua, tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Kemudian yang kedua, aliran kognitif menekankan proses belajar. Aliran ini merupakan aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi, atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang sudah punya pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini, Jean Piaget, David Ausubel, dan Brunner. Ada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang terakhir, keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang, perubahan persepsi, dan perubahan pemahaman. Kritik untuk teori kognitif lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Ini kritik yang pertama. Dan yang kedua, sukar dipraktekkan karena pada dasarnya sulit ya atau tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Yang ketiga, aliran humanistik. Jadi menekankan isi apa yang dipelajari. Aliran ini adalah aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Di proses belajar dianggap berhasil bila pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini, Bloom, Prabhu, Kolb, Hanning, Habermas, dan Abraham Maslow. Nah, belajar menurut aliran ini adalah untuk memanusiakan manusia. Cenderung bersifat eklektik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Kritik untuk teori ini atau aliran ini adalah sukar untuk digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Bagaimana aplikasi teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar? Yang pertama, dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif. Dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya. Yang kedua, teori ini mementingkan faktor pengalaman, jadi keterlibatan aktif mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. Aliran yang keempat adalah aliran konstruktivistik. Aliran ini merupakan aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar itu merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi, membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Nah, ada implikasi-implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Antaranya, menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik bisa melakukan konstruksi pengetahuan. Pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan ke kehidupan nyata, mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai, memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran,
dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik, menggunakan berbagai sarana, dan melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan. Aliran yang kelima adalah aliran sibernetik. Aliran ini menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Menurut aliran ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Tokoh teori belajar sibernetik ada Landa, kemudian ada Pas dan Scott. Landa dengan pendekatan algoritmik dan heuristik, Pas dan Scott tipe mahasiswa holis dan serialis. Pendekatan belajar algoritmik itu maksudnya menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linier, menuju ke suatu target tertentu. Heuristik, pendekatan heuristik menuntut mahasiswa berpikir divergent, menyebar ke beberapa target sekaligus. Paham konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran. Biasanya cara berpikir heuristik dibutuhkan untuk hal semacam ini. Yang ketiga, tipe holis cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Adapun untuk tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Kritik untuk aliran ini adalah lebih menekankan pada sistem informasi, kurang dalam hal perhatian bagaimana proses belajar berlangsung. Dengan kata lain, sukar untuk dipraktekkan. Berikutnya, kita masuk ke materi tentang motivasi belajar. Motivasi itu adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada ya dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Selalu bertalian dengan suatu tujuan motivasi itu sendiri. Motivasi ini punya fungsi mendorong berbuat sesuatu, menentukan arah perbuatan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, dan mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa? Antara lain, memberi angka. Dalam hal ini, pengajar perlu unsur objektivitas. Angka tersebut atau angka yang diberikan hendaknya mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberi hadiah. Siswa biasanya tertarik dengan hadiah sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi individu atau kelompok dapat mendorong dan menguatkan motivasi belajar. Yang berikutnya, ego involvement, menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya tugas yang diberikan dan menerimanya sebagai suatu tentangnya, jadi terkait dengan dirinya. Ya, mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas karena harga dirinya adalah jaminan. Yang kelima, memberi pujian. Jadi pujian adalah sesuatu yang memang diinginkan. Ya. Tidak ada orang yang tidak senang dipuji. Yang perlu diperhatikan terkait dengan pujian adalah kualitas pujian itu sendiri. Hendaknya layak, ya, sesuai dengan prestasi. Kalau berlebihan bisa membuat siswa besar hati, bisa buat mahasiswa tidak termotivasi untuk belajar. Nah, tentu kita menginginkan lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Bagaimana cara membangunnya? Satu, mengatur iklim belajar. Buat perbedaan dari sejak pertemuan pertama. Ada iklim belajar yang kondusif. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik. Sarana dan prasarana dipersiapkan. Yang ketiga, lingkungan fisik sekitar tempat, lingkungan sosial maksudnya, sekitar tempat belajar.
Yang keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia. Jadi, menggunakan IT untuk menghubungkan mahasiswa dengan dunia yang ada di luar. Dan mengembangkan strategi belajar yang menarik, ya. Dan terakhir, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar jadi, untuk membuat perbedaan. Nah, tentu kita ingin mendorong kepercayaan diri dari siswa. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri? Yang pertama, mahasiswa perlu diperbanyak pengalaman berhasilnya. Bagaimana caranya? Dosen mengurutkan materi dari mudah ke sukar. Jadi, dia punya pengalaman, mahasiswa punya pengalaman berhasil. Dengan begitu, kepercayaan dirinya akan meningkat. Berikutnya, perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. Lalu, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya. Dosen menyebutkan tujuan instruksional dan kriteria tes pada awal kuliah, misalnya seperti itu. Kemudian, memungkinkan kontrol keberhasilan ada di tangan mahasiswa. Kontrak perkuliahan dibuat, disampaikan kepada mahasiswa itu meningkatkan kepercayaan diri. Lalu selanjutnya tumbuhkan dan kembangkan kepercayaan diri mahasiswa. Lalu berikan umpan balik yang konstruktif. Nah, bagaimana halnya dengan kepuasan? Apa strategi untuk meningkatkan kepuasan? Yang pertama, strategi yang bisa digunakan adalah menggunakan pujian secara verbal, ya, dengan kata-kata dan memberikan umpan balik yang informatif. Jadi bukan menggunakan ancaman atau sejenisnya, tapi menggunakan pujian secara verbal. Yang kedua, beri kesempatan mahasiswa untuk segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Yang ketiga, minta mahasiswa untuk bantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Ini bisa meningkatkan kepuasan. Kemudian, bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Jadi, ini akan meningkatkan kepuasan dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan sesuai dengan era yang dihadapinya. Perubahan yang baik tentunya. Nah, Tridharma perguruan tinggi itu menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif dan inovatif. Yang kedua, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Yang ketiga, menuntut karakter individu yang unggul, baik secara intelektual, secara emosional, maupun secara spiritual. Jadi, komplit. Nah, tuntutan yang harus dipenuhi mahasiswa yang pertama adalah punya kekuatan kehendak, jadi bertekad, gitu ya, the power of will. Dan yang kedua, punya ketekunan, memiliki persisten. Dan yang ketiga, punya keinginan, bisa ya, hasrat untuk menjadi sesuatu kenyataan. Nah, apa yang menjadi tanda sukses dalam belajar? Sukses dalam belajar itu bila tujuan tercapai. Apa saja? Satu, mengetahui, learning to know. Yang kedua, jadi diri sendiri, learning to be. Yang ketiga, melakukan, learning to do. Yang keempat, learning to live together, atau hidup bersama, kooperatif. Terakhir, kiat-kiat sukses yang bisa dilakukan. Yang pertama, miliki tujuan. Jadi cita-cita itu penting, tujuan itu sangat penting. Kemudian yang kedua,
ditopang oleh kedisiplinan, disiplin. Yang ketiga, konsisten. Yang keempat, pengetahuan. Yang kelima, keyakinan. Yang keenam, tindakan. Dan yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Ini kiat-kiat sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan, resume dari materi yang telah diberikan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI, teori belajar dan motivasi belajar. Salah hilap mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih.